Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan sholat Idul Fitri di halaman gedung induk Istana Kepresidenan Bogor. Selesai sholat, Presiden tidak menggelar open house karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah dinas Wakil Presiden di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Sholat Idul Fitri hanya diikuti Wapres beserta istri dan ajudan pribadi Wapres dengan jumlah terbatas. Halo, Assalamualaikum. Pak Wapres dan Bu Wuri mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Pak Presiden, sama Ibu. Kami minta maaf lahir batin, nul aidin, nul faizin. Ibu Negara, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, Ibu. Setelah sholat Idul Fitri, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi bersilaturahmi secara virtual dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Presiden bersama Ibu Negara menghubungi Wakil Presiden dan Ibu Wuri yang berada di kediaman resmi melalui panggilan video atau video call. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengingatkan umat Muslim untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat menjalankan sholat Idul Fitri. Dan tadi sudah diingatkan tentang protokol-protokol kesehatan baik oleh MUI maupun oleh DPR RI. Oleh karena itu, mari kita rayakan Lebaran ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah sholat Id, sejumlah warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat melakukan silaturahmi tatap muka kepada tetangga. Warga menyebut tetap menjaga protokol kesehatan saat bersilaturahmi dengan tetangga dan kerabat dengan memakai masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tahun kemarin kan pandemi baru mulai pandemi, jadi kita agak mengurangi untuk berkunjung. Jadi yang datang pun agak sedikit. Sekarang karena sudah pandemi mulai sedikit, jadi kita berkunjung mulai banyak dan tetap menjaga jarak, pakai masker. Selain bersilaturahmi, banyak warga yang juga ingin berziarah ke makam keluarga. Namun, Pemprov DKI mengeluarkan kebijakan untuk menutup seluruh tempat pemakaman umum dari 12 hingga 16 Mei 2021. Salah satunya TPU di Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan. Warga yang belum mengetahui tentang penutupan TPU akhirnya terpaksa putar balik. Pemprov Bogor juga melarang warganya melakukan ziarah kubur. Namun larangan ini diprotes sejumlah orang yang menggantungkan hidupnya dari para peziarah. Wali Kota Bogor, Bima Arya berjanji akan berkoordinasi untuk meringankan beban warga. Insya Allah kami akan koordinasikan untuk sedikit meringankan beban mereka, begitu ya. Tetapi mudah-mudahan ini rezeki yang tertunda, ya mudah-mudahan sekali lagi ini rezeki yang tertunda karena setelah hari Minggu ya makam kembali dibolehkan untuk buka, tapi tentunya bertahap. Hari Raya Idul Fitri tahun ini seperti juga tahun lalu begitu berbeda karena pandemi COVID-19 masih terjadi. Masyarakat tetap diminta untuk menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana pelaksanaan Idul Fitri di tengah pandemi Corona? Apakah masyarakat tetap bisa patuh menerapkan protokol kesehatan? Kita tanyakan langsung kepada Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, serta Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim. Selamat malam, Pak Wali Kota dan Pak Bupati, dan Pak Wawali. Selamat malam, selamat Idul Fitri, sehat selalu, mudah-mudahan kita dan bangsa Indonesia selalu diberi kesehatan ya. Amin. Malam Mas Aiman. Iya, saya ke Pak. Lahir batin Pak Wakil Wali Kota. Sama-sama Mas, tadi itu. Ya. Baik, Pak Bupati, Pak Hanin. Hari ini kita mendengar ada kejadian yang cukup mengenaskan terkait dengan ledakan sebuah rumah karena pembuatan petasan oleh warga di Kediri yang mencontoh dari YouTube. Betul demikian? Bagaimana ceritanya, Bung Hanin? Ya. Jadi begini Mas Aiman, di Kediri ini ada kebiasaan setelah sholat Id, warga itu biasanya menyalakan petasan dan siapa yang petasannya lebih kencang, nah itu yang mereka yang merasa lebih baik gitu. Nah sedangkan kemarin dari semalam saya dengan Pak Kapolres, Pak Dandim sudah kita himbau tidak boleh ada takbir keliling, bahwa sholat pun juga kita batasi waktunya, artinya sudah kesepakatan dengan Pemprov Jatim juga, bahwa pada saat khotib memberikan ceramah itu hanya diberikan waktu 10 menit dan pada saat sholat diminta untuk membacakan surat-surat pendek. Jadi sebenarnya
kita sudah menghimbau bahwa tidak boleh ada takbir keliling, tidak boleh ada yang menyalakan petasan. Di saat sholat juga kita coba pertimbangkan prokesnya. Tapi ternyata ada salah satu warga di Kecamatan Pagu yang sedang merakit petasan dan ternyata petasan tersebut meledak. Oke, dan ada 1 korban tewas ya? Ya, betul Mas Aiman. Mengenaskan. Jadi betul ini memang awalnya tradisi begitu ya? Iya, jadi di Kediri kalau setelah sholat itu biasanya orang menyalakan petasan atau mercon. Tidak ada pelarangan sejauh ini? Sebenarnya kita sudah melarang, tidak boleh ada mercon, tidak boleh ada petasan, tidak boleh ada takbir keliling, karena hampir semalam saya muter sama Pak Dandim dan Pak Kapolres itu ada sekitar 12 mobil yang kita tertibkan karena melakukan takbir keliling, jalan-jalan protokol juga kita tutup, bahkan kita selalu sampaikan bahwa untuk masuk ke dalam masjid kuncinya adalah menggunakan masker, jadi kalau tidak menggunakan masker, sudah disediakan masker oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Jadi sebenarnya sudah kita himbau semuanya, tapi memang euforia tahun lalu ini kan tertunda, Mas Aiman. Artinya tahun lalu betul-betul tidak diizinkan. Tahun ini sudah diizinkan, tapi berbasis kepada zonasi yang ada di PPKM Mikro, yaitu PPKM di tingkat RT. Maka euforia yang sebegitunya ini akhirnya menimbulkan 1 korban. Oke, apa yang dilakukan terkait ini untuk antisipasi ke depan terkait dengan ledakan mercon karena mencoba membuat petasan lewat internet begitu ya? Ya, jadi tentunya hal ini sebenarnya kita lakukan sosialisasi mulai dari tingkat kecamatan, camat mensosialisasikan ke tingkat kepala desa sampai ke tingkat kepala dusun. Nah, ini memang karena jumlah sebaran Kabupaten Kediri ini cukup begitu luas, jadi misalkan pun kita larang dari jumlah 100% ini minimal 10% pasti masih ada yang melakukan, Mas. Begitu pula dengan mudik. Mudik pun juga terjadi hal yang sama, kan. Kediri ini tujuan mudik atau banyak yang keluar justru? Kediri tujuan mudik, Mas. Oke. Tujuan mudik. Oke, tapi ini banyak yang belum tahu mungkin Mas Hanindito ini adalah putra dari Seskap Pak Pramono Anung. Ini nggak ketemu dong hari ini ya? Enggak, Mas, kita virtual. Virtual ya, jadi nggak ada yang mengunjungi, nggak ada yang datang. Ini karena semuanya ketat, jadi cukup video call aja. Betul Mas Aiman. Oke, sudah berapa lama nggak ketemu? Saya nggak ketemu mungkin sudah hampir 4 bulan. 4 bulan, baik. Nanti mudah-mudahan jika turun mungkin bisa bertemu ya, dan juga warga yang lainnya. Termasuk juga Pak Wakil Wali Kota Bogor, Pak Kang Dedi. Apa kabar Kang Dedi? Sehat selalu? Alhamdulillah baik Mas Aiman. Iya, ini juga saya mendengar ada, ya memang kita harus menjaga, tapi tentu ada dinamika di lapangan, ada tantangan di lapangan terkait dengan penutupan TPU, tempat pemakaman umum. Ya. Ada sedikit gesekan yang saya dengar, betul demikian, ada protes, ada pemaksaan, betul demikian Kang Dedi? Jadi betul ada di beberapa lokasi TPU yang mereka memang merasa kondisinya seperti normal gitu kan. Oke. Padahal kan kebijakan ini diambil secara menyeluruh ya, terutama di Jabodetabek. Untuk beberapa larangan, termasuk larangan untuk ziarah ke TPU. Tetapi insya Allah lah kita sudah lakukan dialog dengan warga dan sebagian besar sebetulnya sudah memahami kondisinya. Sampai tadi Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota juga turun ke lapangan untuk melihat langsung. Betul Mas Aiman, betul. Cukup banyak ya? Kalau TPU di Kota Bogor kan ada 6 ya, dan rata-rata ini yang agak membedakan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Karena yang mudiknya sedikit, biasanya H-7 itu Kota Bogor sudah terasa lebih lenggang. Tetapi kondisi sekarang ini justru kebalikan. H-7 sampai dengan hari ini ya, Hari Raya Idul Fitri, kelihatannya tidak terlalu banyak ada pengurangan jumlah penduduk. Biasanya kan kebanyakan mudik. Nah, tetapi karena larangan mudik, meskipun ada ya yang mungkin lolos, curi-curi dan lain sebagainya, tetapi kelihatannya secara keseluruhan Kota Bogor sepertinya situasi masyarakat normal begitu. Jadi berbeda dengan lebaran-lebaran sebelumnya, Mas. Tapi ini TPU, kalau TPBU yang bukan umum itu masih tidak bisa dijaga atau gimana? Kalau TPBU kan tersebar ya, jadi artinya ada makam keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kan kita sudah berkoordinasi dengan polisi RW dan juga Satgas RW Siaga Corona. Jadi kita juga minta terus memberikan pemahaman kepada masyarakat
untuk menunda sebentar lah. Intinya kita kan tidak ingin ada ledakan kasus baru harian ya COVID-19 di Indonesia. Jadi biasanya hari pertama dan hari kedua Lebaran yang biasanya penuh membludak di TPU-TPU, di tempat pemakaman juga yang lain. Ini kemudian bisa memunculkan potensi penularan baru. Saya juga mau tanya soal, tadi kan Pak Presiden sholat Id ya di lingkungan istana yang berada di lingkungan Kota Bogor. Untuk sholat Id sendiri di Kota Bogor gimana? 50% Pak Wapali atau ada kurang dari 50% atau ada hal-hal yang mungkin ya ada dinamika yang memang merupakan tantangan? Yang kita tidak laksanakan tahun ini kan sholat Id di tingkat kota. Artinya biasanya kita lakukan di beberapa lapangan terbuka, termasuk Pak Presiden biasanya melaksanakan kegiatan sholat Id di Kebun Raya bersama masyarakat Kota Bogor. Tetapi sejak tahun lalu dan tahun ini ya ditiadakan, kita hanya melaksanakan kegiatan sholat Id di masjid yang ada di lingkungan pemukiman masing-masing. Kemudian juga pembatasan, tadi saya juga melaksanakan pemantauan sekaligus juga sholat Id di lokasi sekitar pemukiman. Kelihatannya masyarakat sebagian besar memang memahami ya. Meskipun kan sebaran masjidnya di Bogor ini ada 1.500 masjid dan musola. Jadi dengan kondisi yang sebaran cukup banyak ini, kita mengandalkan RW siaga corona dan polisi RW. Jadi mudah-mudahan sih sejauh ini tidak ada laporan yang mengkhawatirkan dan mudah-mudahan masyarakat semakin memahami bahwa kebijakan yang diambil pemerintah ini dalam rangka untuk menurunkan risiko penyebaran COVID-19 ke depan. Kang Deddy sendiri di rumah tadi, sholat Id? Saya sholat di lingkungan rumah, jadi artinya di masjid lingkungan rumah yang kelihatannya juga biasanya membludak sampai menutup jalan. Hari ini relatif landai ya, karena memang sebagian juga masyarakat sudah memahami bahwa himbauan untuk melaksanakan sholat di rumah juga mereka sudah paham betul. Jadi bisa dijaga 50% gitu ya? Kurang lebih, tapi begini ya, 50% yang di dalam ruangan, di masjid, ada yang di luar tetapi tetap menjaga jarak, Mas. Oke, baik. Tetap menjaga jarak yang di luar, tidak ada yang rapat begitulah, kurang lebih ya? Iya, kurang lebih saya pantau begitu. Oke, demikian juga dengan Kediri? Kang Hanin, juga sama, semuanya lancar sholat Id tadi? Alhamdulillah lancar Mas Aiman, cuman bedanya dengan Kota Bogor, mungkin kalau di Kota Bogor masjid-masjidnya banyak yang besar, jadi halamannya pun besar. Jadi kalau kita di Kediri ini masjid yang besar hanya ada satu, jadi saya minta untuk setiap desa itu mulai disekat-sekatin, jadi di desa itu balai desa kita pakai buat sholat, jadi justru malah saya sebar ke lapangan-lapangan, kita urai supaya kalau mereka sholat di masjid, mereka sholat di musola, takutnya malah berhimpit-himpitan. Akhirnya saya sebar, saya minta untuk balai desa dibuka, lapangannya, lapangan sekolah juga dibuka, jadi sholatnya bisa terurai, jadi tidak ada kerumunan di masjid maupun musola. Ini Bung Hanin belum, kalau tidak salah belum hitungan 1 tahun ya untuk jadi bupati ini, tapi langsung mendapatkan tantangan luar biasa. Betul ya Bung Hanin ya? Betul, saya baru 3 bulan Mas. 3 bulan, baik. 3 bulan berarti bulan Februari lalu? Februari. Langsung kemudian tantangannya luar biasa. Ini ada potensi kenaikan, kemudian juga ada hari-hari besar. Apa yang kemudian dilakukan? Apa yang langsung dilakukan? Karena kan 3 bulan waktunya persiapannya pendek ini. Jadi bupati tiba-tiba langsung ada harus melakukan ABC yang bukan hal yang ringan. Ya, artinya saya rasa kalau di tengah pandemi ini mau bupati baru, mau kepala daerah lama itu tetap merasakan kesulitan. Cuman mungkin bedanya kalau yang masih baru ini yang mengurangi jam tidur akhirnya. Jam 2, jam 3 baru tidur, jam 6 sudah harus bangun lagi. Kenapa tuh Bung Hanin? Kenapa jam 2? Karena itu tadi, dari ujung Kediri ke bagian ujung Kediri itu kita butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi kalau misalkan saya pulang pergi dari ujung ke ujung sudah 4 jam perjalanan. Itu kalau saya dari ujung ke ujung langsung. Kalau berhenti tiap kecamatan, itu sudah 1 hari sendiri. Itu ya 1 hari mungkin bisa hanya 10 kecamatan lah yang saya lalui. Jadi ya tiap hari memang saya harus muter terus. Oh, tiap hari muter terus? Untuk apa? Untuk melihat apa ini, Bung Hanin? Yang pertama, kemarin terkait gagal panen terkait cabai. Itu saya muter ke semua pasar. Lalu COVID. Saya harus akui masyarakat Kabupaten Kediri kesadaran menggunakan maskernya cukup rendah. Ini yang terus kita genjot melalui 3 pilar, camat, kapolsek, dan ramil, baik itu bupati, kapolres, dan dandim terus turun ke lapangan karena trennya di Jawa Timur itu setelah Idul Fitri, libur Idul Fitri, kalau tahun lalu itu Indonesia kenaikannya 98%,
untuk Provinsi Jawa Timur kenaikannya hampir 150%. Jadi ini cukup kerja keras selama 2 minggu terakhir. Saya terus muter untuk mensosialisasikan menggunakan masker, penyekatan wilayah, bahwa tempat-tempat jalan-jalan protokol akan kita tutup. Begitu pula juga tempat mudik, ini juga banyak yang curi-curi melalui jalur alternatif, tapi sudah mulai kita tutup di jalur alternatif tersebut. Oke, luar biasa. Ini hati-hati karena memang kita memutar, kita keliling, tapi kita yang kurang istirahat. Jangan sampai kemudian menimpa kita, begitu ya, Bung Hanin ya? Ya. Tetap jaga kesehatan, Bung Hanin. Ya, Mas Iman. Oke. Terakhir ke Pak Wawali, Kang Deddy. Biasa kalau di kota itu kan pusat perbelanjaan, kemudian pasar, ya, kemudian hipermarket. Ini kan penuh. Ini hari pertama mungkin tidak terlalu hari ini karena masih bersilaturahim antar keluarga. Bagaimana besok, lusa, dan seterusnya? Saya bicara yang kemarin dulu ya, itu kemarin luar biasa Mas Aiman. Jadi memang kapan itu? Kemarin malam takbiran. Oke. Malam takbiran itu hampir seolah-olah tidak ada COVID begitu kan. Makanya Kapolresta dengan jajaran Forkopimda lain betul-betul men-backup kita dalam rangka tadi melakukan buka tutup di beberapa pusat perbelanjaan, plaza maupun mall. Kalau tidak, kita bisa pastikan itu terjadi kerumunan yang luar biasa. Ya, saya ingat beberapa hari lalu juga ada sampai kemudian dibatasi dan disuruh pulang, tapi kemudian ada penolakan juga ya di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor. Karena saya melihat begini, mungkin gara-gara kereta api dilarang berhenti di Tanah Abang, alternatif perbelanjaan misalnya untuk masyarakat Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bogor, itu masuknya ke Kota Bogor, Mas. Nah itu juga kemudian kita melakukan random check ya, siapa-siapa saja mereka yang berbelanja, ternyata memang benar sebagian besar adalah masyarakat Kabupaten Bogor, kemudian juga Cianjur, Sukabumi, termasuk juga kalau kita cek dari Tangerang juga ada yang berbelanja ke Bogor. Jadi saya juga agak kemarin waktu ngecek kok sampai ke sini gitu kan. Jadi hampir di semua tempat perbelanjaan, plaza dan mall itu cukup meriah. Tetapi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan cara membuat counting ya, counter penghitungan di pintu, kemudian juga menutup pembatasan, misalnya kapasitas 6.000, begitu 5.000 kita tutup dulu. Nah, kemudian kita beri jeda untuk mereka yang keluar, baru kita masukkan lagi. Oke, sementara ditutup, mohon maaf Pak Wakil Wali Kota, sementara ditutup kan mereka menunggu di luar, jangan-jangan buat kerumunan. Tidak, kita kan tutup jalannya. Jadi mobilnya memutar-mutar dulu gitu kan. Oke, ini jadi mobil seperti yang beberapa hari lalu yang kemudian viral videonya itu kan mereka jalan. Kemudian mereka antri untuk masuk ke pusat perbelanjaan. Ya, makanya tadi dilematis karena memang situasinya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali masyarakat yang tidak mudik. Nah, ini juga kemungkinan yang membuat biasanya H-7, H-5, H-3 itu kelihatan lebih landai. Ternyata Bogor kemarin betul-betul meriah sekali ya. Tetapi insya Allah lah kemarin sudah kita koordinasikan beberapa lokasi dan insya Allah masih bisa diurai kemarin sih. Mudah-mudahan kalau ke depan, karena mungkin sudah tidak terjadi lagi ya, jumlah penumpukan masyarakat, tetapi kita harus waspadai mereka yang datang ke tempat-tempat wisata, Mas Aiman. Ya, harus diakui memang ini adalah tantangan yang bukan biasa, tapi luar biasa, yang kemudian emban kepada kita semua, termasuk juga kepada para kepala daerah yang harus berpikir kreatif dan juga mungkin tadi Bung Hanin tetap sehat ya, mudah-mudahan terus tetap bisa keliling. Tapi 3 jam saya pikir kurang tidur itu. Belum sahurnya Mas. Belum sahurnya, iya. Jadi mungkin harus dievaluasi lagi jam tidurnya. Lalu kemudian Kang Deddy juga yang kemudian di Bogor juga untuk tetap bisa menjaga. Saya yakin juga pasti ada juga kerumunan juga di pusat perbelanjaan, namun kemudian diantisipasi oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Nanti kita akan lanjutkan kembali lain waktu terkait dengan hal ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, Indonesia sehat, dan kemudian angkanya semakin turun. Mudah-mudahan. Terima kasih Wakil Wali Kota Bogor Deddy Rahim dan Bupati Kediri Bung Hanin Dito Pramono. Terima kasih. Sehat selalu, salam sehat.